Gue bodo amat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Ilahi, Tuhanku suci, aku mengabdi. Ya Maha Tunggal, tiada sekutunya, tiada sekutunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Gue Bodo Amat. Kali ini saya telah berada di Majenang, Kabupaten Cilacap untuk menemui seorang narasumber yang luar biasa. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membuka masker supaya suara kami dapat terdengar lebih jelas. Karena walau bagaimanapun juga, saya sendiri alhamdulillah sudah divaksin sebanyak 2 kali dan juga telah di swab. Hadirin, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Saibani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Saya tahunya bahasa Jawanya piye kabare. Selanjutnya saya kurang tahu Pak. Karena saya bukan orang Jawa. Nah sebelumnya silakan Pak memperkenalkan diri ke pemirsa di rumah. Nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian usia Bapak hari ini. Silakan Pak. Kenalkan, saya Ahmad Saibani. Saya asli warga sini Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya lahir tanggal 7 bulan Maret 1972. Jadi sekarang sudah usia 48 ya. 48, berarti udah masuk Ansor dong ya? Ansor ya, Ansor. Luar biasa. Oke, Pak Saibani, sebelumnya saya dapat info kalau Bapak sebelum masuk ke dalam jemaat itu aktif di organisasi NII. Ya, bukan hanya begitu Pak? Iya betul. Ya. Boleh ceritakan Pak, kok bisa? Saya sempat masuk NII dulu ketika saya sedang menjalankan suatu saya suka bisnis itu, kalau teman ikut ini saya ikut. Waktu itu saya ikut multi level CNI itu, Cenggahan Usaha Insan Cemerlang. Di situ saya pas lagi prospek, dia balik prospek ke saya dengan mengeluarkan dalil-dalil ini. Yang saya ingat itu pertama mungkin surat Ad-Dariyat Pak Al-Ma'idah 51 56. Bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lain. Sedangkan kamu bisnis ini bukan untuk ibadah, itu untuk urusan dunia. Ya silahkan kembangkan. Saya tertarik gitu Pak, karena saya udah punya cita-cita dengan hafid Quran dulunya waktu di pesantren NU di Trenggalek, Jawa Timur itu, Komarul Hidayah. Beliau sekarang sudah almarhum dari saya itu. Nah, di NI sendiri itu berapa lama Pak? Saya hampir ada 5 tahunan. Ya. Jadi saya kebetulan aktif di teritorialnya gitu. Cuma saya sebagai warga lah. Kalau sana nyebutnya itu ahlul bait gitu. Jadi kita ada semacam kegiatan, kalau yang dalam sehari itu kita harus punya kenalan 2 orang. Jadi ada target ya? Ada target ya, betul. Jadi kalau
udah dapat 2 orang, seminggu kita dapat 14 orang gitu kan, ya. katakan. Akumulasinya pasti. Iya, seminggu ada harus yang positif bisa dibawa ke rumah misi gitu. Nah. 2 orang dalam seminggu itu. Iya. Itu namanya apa kalau di bahasa Muteapul itu kan prospek, punya 2 orang dalam seminggu. Iya. Terus ditelatenin gitu, ntar dalam 1 bulan harus punya yang positif, mau istilahnya itu pindah akidah gitu lah, atau nambah akidah yang lebih baik bahasa sananya. Iya. Hijrah 2 orang 1 bulan, hanya 2 orang. Satu harinya ya, harus ada target menemui orang baru ya, Orang mengenal baru, iya. sebanyak 2 orang. 2 orang. Itu cara NI ya. Cara itu, Oh, ya. ya. Mungkin itu bagus ya sebetulnya. Iya, bagus. Bagaimana bertablik ya, menemui orang. Iya. Apabila ditarget seperti itu kan artinya ada keharusan, Ada keharusan. ada kewajiban, Iya. ada ibaratnya ya udah ketemu belum 2 orang baru itu. Nah kalau belum kan keluar. Iya, keluar. Kalau misalkan tidak ada target, tidak ada keharusan, maka ya di rumah aja kan, tidak ada. Nah itu luar biasa itu. Memang ya saudara-saudara kita di NII berarti luar biasa ya semangatnya. Oke, menarik Pak Saibani. Nah, mengapa ketika Pak Saibani sendiri sudah aktif di NII kok bisa mengenal jemaat? Nah itu latar belakangnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Itu kami itu perjalanannya cukup panjang setelah kita hilang jejak dengan NII, saudara kita NII itu. Iya. Saya sempat masuk ke Toriko juga. Toriko. Sampai sekarang masih Nasabandia bukan? Bukan. Bukan. Toriko Asyadilia. Oh asalnya. Ya, yang pucuk pimpinannya kan Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ya. Ini pusatnya ini di Kebumen, di daerah Kebumen. Saya di sana bisa dikatakan semut pondok hanya 4 hari pondok. 4 hari jadi. Kilat sekali itu. Iya, gila sekali itu. Itu saya udah mulai hilang jejak dengan ini itu. Karena ini kan saya lebih cenderung ke apa ya, mencari rohani gitu kan. Kalau bahasa di Jawa rohani. Saya ketemu seseorang gitu kan, yang di Toreko itu, ya, akhirnya saya masuk Toreko itu. Terus itu tahun 2002 di Toreko. ya. Terus sekarang masih mengenalkan saya salawatnya. Terus akhirnya awalnya kita hilang jejak dengan NII itu, kita dulu punya kampung Pak. Jadi rumah itu bahasa orang kampung kan nang desa ke rumahnya nganggur orang dihuni gitu, nggak dipakai gitu. Iya. Rumahnya dingin, nggak hangat gitu. Kalau di kampung kan biasa masak pakai yang pawon itu, pakai suluh itu, jadi rumahnya hangat. Kepikiran pulang, begitu pulang kampung balik ke Jakarta, teman-teman udah pindah, nggak ketemu, nyarinya susah gitu. Iya. Sampai sekarang nggak ketemu. Pak ya, kita hilang. Dulu nggak punya HP, kita telepon paling ke wartel, paling ada kabar pakai pager gitu. Nah lalu Sekarang ketika mengenal jemaat itu siapa yang mengenalkan? dulu ketika saya ditelepon oleh seseorang teman saya, itu teman pertanian. Di sini kan kita sedang ngurusin apa kelompok pertanian juga gitulah. Iya. Dengan seseorang namanya Pak Yunus Anis. Iya. Pak Yunus itu nelpon, Pak, pengennya Pak ngopi sama Budin Godok ya. Gitu datang pagi-pagi begini. Terus assalamualaikum lewat dapur L Pak Yunus itu. Iya. Nah, terus
Pak, kita ada teman. Tapi teman tuh keluar. Teman keluar terus. Apa ini? Kenalan dengan saya. Namanya siapa, Pak? Muharim. Kurang jelas gitu kan, pelan dia. Muharim, Pak. Almarhum. Oh, saya masih Bani. Asik katanya. Nah, terus itu terjadi ungkapan setiap kita ngobrol di mana-mana. Asik talk gitu kan. Asik. Seperti kita ini ngobrol asik gitu, asik talk. Kita tahun 2016. Saya pertama kali jalan dengan Tuan Muharim itu saya ajak ya ke suatu kajian, Pak. Ya di daerah Majenang ya, sebelah timur Majenang lah itu. Di daerah Dusun Benda. Nah, di situ ada kelompok kajian namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Bapak Ahmad Sukino almarhum itu. Alhamdulillah. Pas ada acara donor darah. Nah, saya ajak tuh Tuan Muharim. Tuan Muharim ya diperiksa. Cuma baru 2 bulan habis donor darah di Purwokerto. Mungkin di Pak Anasil mungkin ya. Ya. Tapi saya lupa itu keambil apa enggak. Kalau saya keambil dulu ya. Saya keambil. Nah, terus itu di foto, di shooting sama Tuan Muharim itu. Satilawah juga Pak itu. Ya berharap dia bisa ikut kajian KMTA. Lalu pada tahun berapa akhirnya Bapak mengambil keputusan untuk baiat? Masih ingat mungkin tanggalnya? Masih ingat ya, alhamdulillah. Dari 2016 itu kita sempat merantau dulu. 2017 ya hampir setengah tahun lah di Jombang. Terpisah dengan Om Yunus, udah pusing ngurusin apa kasus-kasus pertanian itu. Dengan apa ya, kadang kita kan dipanggil untuk ikut ngurusin pembagian harta waris. Nah waktu itu tapi orang cair-cair tinggal pergi aja ke Jombang. Udah paling cuma kontak telepon dengan Tuan Muharim, dengan Pak Yunus. Akhirnya pulang kita kebetulan kenalan dengan bos angkringan, Menduan Jumbo. Terus kita buka di daerah dekat Majenang itu dekat BCA, dekat BCA Majenang. Nah, di situ saya buka angkringan dengan bos itu, dengan Pak Rudi. Itu Tuan Muharim sering silaturahim di situ. Dulu kos di sini udah mulai ini Pak, udah mulai deket-deket sama dia, bahkan dikasih apa ya, coba lihat di YouTube gitu. Pak Sadani ya Pak, malam itu saya tidur di kosnya Pak Muharim itu. Ada apa Pak? Besok malam saya mau Jumatan ke Cigintung, mau ikut boleh. Ya udah ikut, karena saya udah ini kan sudah semakin akrab, ikutlah. Pak Yunus ikut, ini insya Allah ikut juga. Nah lalu itu pada tanggal berapa? Masih ingat Pak? Saya baiat tanggal 13 Maret 2020. Jadi bulan ini udah 15 bulan nih. 15 bulan. Ya, apa MB ya istilahnya. Mubayyin baru. Iya. Berarti ada kurang lebih jarak dari pertama mengenal 4 tahun ya sampai baiat. 4 tahun. Itu luar biasa, itu masa yang lama Pak. Nah, tahun kita merantau, ketemu lagi di Jakarta, pulang ketemu lagi. Masih di sini. Tuan Muharim masih di sini. Ya, saya sempat pulang kampung Pak Ahmad ke Gresik. Ayah sakit, kesini lagi dengan Om Yunus, ketemu lagi dengan saudara saya Badi. Ya asik katanya, asik tok. Asik tok. Oke, Pak
saya ingin juga mengetahui nih, ketika baiat Bapak, apakah keluarga ikut baiat juga semuanya? Kalau keluarga, saya kan kesananya sendiri, Pak Motor sendiri. Terus Pak Muarim boncengan dengan Om Lubis Anis, Iya. kita bertiga ke sana. Terus sampai sempat mogok juga sih di perjalanan. Padahal jaraknya sedikit lagi lah, kata Pak Yunus waktu saya telepon tuh, ya sekitar 5 menit lagi Pak, karena ntar saya jemput ya. Jadi kalau istri ya belum lah, masih pengen netral gitu, anak juga masih pengen netral. Ya sempat ditulis juga, waktu itu ditulis. Ya ada mirip-miripnya. Itu juga itu. Ditulis juga semua. Nah, apakah ada penentangan ketika Bapak memutuskan untuk baiat? Saya? Iya. Misalkan orang tua, saudara-saudara Bapak, ketika memutuskan untuk baiat, apakah ada penentangan? Oh, saya masih sembunyi, belum. Masih sembunyi ya, disembunyikan. Terbuka udah begitu lama lah, bukan sekian bulan baru terbuka dengan anak istri. Setelah itu saya share materi-materi dari Tuan Muharim, Pak Yunus, terus sampai Pak balik mau datang, saya dikasih informasi itu masih di Manokwari nih beliau. Saya udah besok ada yang dari Manokwari, baiknya ganti saya nih. Sudah Manokwari, Gak Jaya. Jauh sekali ya. Makanya sebenarnya apa? Gak dikasih fotonya. Mau di transit di Prokto dulu kan ini dari corona. Jadi saya masih sembunyi-sembunyi Iya, dari keluarga. Ya, memang Kalau sekarang udah pada tahu semua, tahu semua sekarang ya. Alhamdulillah. Soal menerima jemaatnya itu urusan hidayah dari Allah SWT ya Pak ya. Ya, mereka bilang itu urusan hati lah. Iya. Masing-masing katanya bilang begitu. Nah, dari rentang waktu 15 tahun ini ketika 15 bulan. ya, 15 bulan, mohon maaf. Ketika memutuskan untuk baiat, apa yang bikin Pak Saibani bertahan di jemaat ini? Yang bikin saya bertahan itu saya tidak hanya mempelajari kajian-kajiannya, tapi saya ikut Tarbiyat. Ya, ikut tarbiyat juga dengan Pak Iman ya. Karena yang saya berkesan itu pertama kali saya diajak bersosialisasi dengan gair lah, yang Rabtah ya. Ya, Rabtah yang lain akidah kita ke saudara kita ke Katolik ya Pak ya. Waktu itu pas malam tahun baru itu, kok acara ini kok ada acara tari sufi segala gitu. Saya tertarik juga, itu bertentangan bertentangan Pak. Saya dulu di NTA di Toreko, dia ini kan nggak diajarin begitu, harus dijauhin itu. Harus dijauhin. Bahkan waktu dengan Pak Muharim saya nggak kenal yang gitu-gituan itu. Nggak kenal. Karena dengan Pak Muharim itu melalang buana agak seperti pecinta alam gitu kan. Sama dengan Pak Mubalik gitu. Oke, Pak Saibani, luar biasa ya kisahnya. Mudah-mudahan menginspirasi pemirsa di rumah. Amin ya. Dan untuk saat ini mungkin perbincangan santai kita cukupkan sekian aja ya Pak ya. Oke. Ya. Mungkin bisa nanti dilanjut sekarang Bapak Mubalik Maulana Iman Mubarak Ahmad yang gantian di sini. Oke, ya. Jazakumullah Pak. Ya. Ini pemirsa di rumah ya. Perbincangan kita ataupun bisa dibilang kalau di luar podcast ya. Nah, ini kita alami saja. Jadi tanpa ada settingan, tetapi kita betul-betul alami pembicaraan santai saja. Nah, pemirsa di rumah telah hadir bersama kita ya. Bapak Mubalik Majenang ya dan sekitarnya Maulana Iman Mubarak Ahmad. Mari kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Mubaliknya langsung. Assalamualaikum Pak Mubalik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kamu balik? Alhamdulillah sehat. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol aja nih. Tadi Pak Saibani sudah sedikit banyaknya cerita ya, bagaimana beliau bisa masuk ke dalam jemaat ilahi. Nah, di luar pembahasan itu, saya ingin tahu sejarah dari jemaat Majenang atau Cilacap dan sekitarnya itu boleh diceritakan, Pak? Soalnya pasti masih banyak pemirsa di rumah yang tidak tahu jemaat Cilacap itu atau jemaat Majenang dan sekitarnya seperti apa sih asal usulnya. Nah, ini boleh kita langsung nih telaah. Oke, silakan Pak. Baik. Sebelumnya saya juga karena saya baru tugas 1 tahun ini ya, Pak Irfan di Majenang untuk membina Kabupaten Cilacap. Dan di Cilacap ini ada 3 cabang yang sudah berdiri. 3 cabang. Ada cabang Cilacap Kota, Ya. kemudian cabang Cigintung itu merangkap Majenang juga, Ya. dan cabang Patimuan Cabang dan Patimuan. merangkap anggota-anggota kita yang bertani di Nusa Kambangan, cabang Patimuan. Nah, jadi untuk Majenang sendiri sebenarnya kalau ceritanya itu sudah dari sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000. Ya. Jadi untuk Majenang ini dulu dikelola ya menjadi lahan tabligh dan tarbiyat dari Jabar 7 Ya. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Kemudian di Cigintung sendiri, walaupun masih satu kecamatan, tapi Cigintung itu dulu dibina oleh Jemaat Kawalu. Kawalu. Ya. Iya, menarik. Dan kalau untuk Patimuan itu dikelola Jabar 8, dalam hal ini Banjarsari, Ciamis dan sekitarnya. Nah, kalau Cilacap memang dari dulu sudah dibina oleh Purwokerto. Purwokerto. Ya, jadi udah masuk Jateng 1. Nah, singkat cerita, jadi dulu banyak mubalik-mubalik kita, ya dai-dai kita dari Jawa Barat itu datang membina di Majenang sampai akhirnya banyak yang beat, baik itu di Majenang sendiri ataupun di Cigintung. Dan akhirnya banyak bermunculan bibit-bibit baru di jemaat. Akhirnya berkembanglah dan berdirilah cabang di Cigintung ya. Gitu. Itu mungkin singkat ceritanya seperti itu. Ya, begitupun banyak cerita lah perjalanan dari tokoh-tokoh jemaat di sini berkenaan dengan berdirinya cabang baik di Cilacap, di Cigintung atau Majenang ini dan di Patimuan. Seperti itu, baik. Oke, ini menarik ya pemirsa. Bayangkan di mana dalam satu wilayah pembinaannya sendiri 4 cabang yang berbeda. Betul. Luar biasa ya. Kenapa nggak gontok-gontokan sekalian ibaratnya ya. Tapi alhamdulillah ya, karena kita ya jemaat ilahi love for all hatred for none, walaupun di dalam wilayah itu beda ya pembinaannya ya, ada yang dari Tasikmalaya ya, kemudian ada yang dari Kawalu, kemudian dari Purwokerto, kemudian ada juga yang Ciamis Banjar. Nah, ini luar biasa ya. Nah, mungkin ini kita flashback ke masa lalu Pak Iman. Kisah bagaimana Masjid Cigintung itu diporak-porandakan oleh masa pada waktu itu. Boleh sedikit gambarannya? Ya. Jadi sekitar tahun 2002 atau 2003 Ya. karena jemaat di Cigintung itu sudah berkembang, sudah banyak bermunculan bibit-bibit baru. Saat itu mubalik beberapa pengurus, dalam hal ini mubalik saat itu Pak Maulana Mukhlis Ahmad. Satu beliau bertugas untuk membina Majenang dan Cigintung. Ya. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mendirikan masjid sebagai sarana tempat ibadah. Ya. Tapi hasil perjuangan mereka dalam membangun dan mendirikan masjid ternyata harus di-cut oleh orang-orang yang dalam hal ini tidak bertanggung jawab. Jadi sehari sebelum peresmian masjid tersebut ternyata masa datang di tengah malam membakar dan menghancurkan masjid yang sudah dibangun dengan jerih payah para anggota Ahmadiyah di Cigintung. Itu betapa sampai saat ini mereka pun mengalami kesedihan yang luar biasa karena harus kehilangan masjid yang mana masjid tersebut mereka
dari hasil keringat mereka, ya, mereka kumpulkan uang, sisihkan uang dari hasil pekerjaan mereka untuk demi menyumbang ke masjid, ya, tanpa ada unsur bantuan dari pemerintah sedikit pun, ya. Tetapi ternyata orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini justru menghancurkan, ya, masjid yang mereka bangun, gitu. Nah, itulah baik. Jadi ibaratnya ada trauma tersendiri. Ada trauma tersendiri. Nah, betul. ini dia. Menarik. Nah, ketika terjadinya penyerangan berarti ya. Iya. Nah, itu pada tahun berapa atau tepatnya tanggal berapa? Tahun 2002. 2002. Iya. Nah, pemirsa, itulah ya sekilas sejarah dari Jemaat Cilacap, Jemaat Cigintung ya. Ini luar biasa. Saat ini saya mendapatkan informasi Cigintung sedang membangun semangat baru, yaitu masjid baru. Nah, dan lokasinya pun baru. Nah, ini luar biasa. Nah, nanti ya di episode berikutnya saya akan langsung ya menemui narasumber yang luar biasa, semangatnya, pengorbanannya, bagaimana membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk episode kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.